Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Andri Hafiztua dari Ilkom 6 ingin menjelaskan tentang pemodelan perangkat lunak. Yang pertama itu model use case diagram yang berisi model use case diagram, activity diagram, class diagram, sequence diagram. Yang kedua itu adalah data model yang berisi rancangan database, kamus data atau struktur tabel. Dan yang ketiga adalah desain model, desain antarmuka input dan desain antarmuka output. Baiklah, sebelumnya mungkin berdoa agar dapat dilancarkan. Robbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Yang pertama adalah analisis model. Analisis model itu adalah yang pertama model use case diagram. Use case diagram menjelaskan urutan kegiatan yang dilakukan aktor dan sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Walaupun menjelaskan kegiatan, namun use case hanya menjelaskan apa yang dilakukan oleh aktor dan sistem, bukan bagaimana aktor dan sistem melakukan kegiatan tersebut. Dalam gambar pertama ada yang namanya operator. Operator menginput pengumuman, lalu menginput jadwal pendaftaran. Maka para pendaftar telah mendapatkan informasinya, maka mereka masuk ke dalam forum pendaftaran. Dengan mengakses forum ini, para pendaftar harus mengisi formulir dan mengupload SKH UN. Setelah itu maka akan diverifikasi. Setelah itu dari verifikasi tersebut masuklah ke daftar calon siswa baru yang akan diseleksi pada tanggal seleksinya. Baru yang kedua adalah activity diagram. Activity diagram ini menggambarkan rangkaian aktivitas. Digunakan untuk mendeskripsikan aktivitas yang dibentuk dalam suatu operasi, sehingga dapat juga digunakan untuk aktivitas yang lainnya seperti use case atau interaksi. Dalam rancangan activity diagram ini terdiri dari input pengumuman jadwal yang dilakukan oleh operator seperti yang terdapat pada use case diagram tadi. Setelah itu aktivitasnya adalah setelah pengumuman, maka pendaftar akan mendaftar dirinya kepada di forum tersebut. Setelah itu diverifikasi, lalu akan masuk ke dalam daftar calon siswa. Yang ketiga adalah class diagram. Class diagram ini menggambarkan struktur kelas di dalam sistem. Class diagram mempresentasikan sesuatu yang ditangani oleh sistem. Kelas ini dapat berhubungan dengan yang melalui berbagai cara: asosiasi, dependent, spesialis, atau package. Sebuah sistem biasanya mempunyai kelas diagram. Gambar yang ketiga adalah salah satu kelas diagram. Yang keempat adalah sequence diagram. Sequence diagram adalah menggambarkan interaksi antar objek di dalam atau di sekitar sistem.
Sequence diagram ini termasuk juga sebagai pengguna, display, dan sebagainya, berupa message yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram ini terdiri atas dimensi vertikal atau waktu dan dimensi horizontal, objek-objek atau objek-objek yang terkait. Pada gambar yang keempat itu adalah gambar sequence diagram. Dari gambar tersebut terdiri dari user, form pendaftar, dan data pendaftar. User menginput data pendaftar, mengupload SKHUN, lalu klik daftar. Di dalam form tersebut maka akan masuk ke dalam data store, yaitu data penyimpanan. Disitulah tersimpan data calon siswa baru yang akan diseleksi. Yang lanjut, data model. Data model yaitu rancangan database. Database adalah kumpulan data yang terorganisir, umumnya disimpan dan diakses secara elektronik dari suatu sistem komputer. Konsep dasar dari database ini adalah kumpulan dari catatan atau potongan dari pengetahuan. Jadi setelah para pendaftar mengisi database dan telah mengklik mendaftar, maka akan terdapat tabel-tabel seperti pada gambar di samping ini, seperti data pendaftar, data pengumuman yang dilakukan oleh operator, juga data siswa yang telah mendaftar, yang telah lulus, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah desain model. Desain model antarmuka input. Aktivitas input pada aplikasi ini adalah dengan menguji masukan data pendaftar, upload data pendaftar, upload foto, dan upload SKU asal sekolah. Di samping itu adalah desain antarmuka yang harus dilakukan pada saat menginput data. Setelah mengisi semua data, maka akan masuk ke dalam desain antarmuka output. Dengan dilakukannya verifikasi sehingga dapat mencocokkan setiap output yang akan keluar. Sehingga setelah menginput semua data pada tahap yang ada di atas tersebut, maka akan dihasilkan output sebagai berikut, yaitu kartu pendaftaran siswa yang ini adalah hasil dari daftar input yang telah diisi sebelum pada saat di formulir pendaftaran, yaitu ini adalah kartu pendaftaran siswa baru. Mungkin demikian hasil presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.